sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Come on. Bersama serukan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Bersama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Bersama serukan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita biarkan musik memuji Tuhan. Bersama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan dengan lebih semangat. Sama-sama kita mau bernyanyi lebih dahsyat lagi bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bersama buat Tuhan kita. Sing it out. You are God, and we'll lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Come on, lift up your hands and sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Woo! We praise your name, Jesus. We sing for you, Jesus. Woo! Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all you got, creation
together, sing it out. Lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Let the music praise Him. To you, let endless praise resound, and every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound, and every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Woo! Sekali lagi berikan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati. Kami datang Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dengan segala puji dan sembah kami mau meninggikan nama-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan segenap hati bersama kita nyanyikan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. We worship you, Jesus. We live our hymn, Lord. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya bagi namamu saja Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, we worship you Jesus. No, we worship you. You're the only one for me, Jesus. You're my everything, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Kau teramat baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu. Takkan pernah kami bisa balas kasih-Mu Tuhan. Dengan hati yang sungguh kita nyanyikan bersama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini dan kami akan segera memulai tahun yang baru dengan spirit yang baru untuk bisa mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai guys, Happy New Year. Are you excited? Gimana kemarin year-nya? Mungkin agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Aku sebenarnya not the kind of person yang enjoy dan celebrate banget tiap New Year. Guess what? Dari 2 tahun terakhir aku sleep on it gitu. Jadi aku bangun di pagi baru good morning, Happy New Year ya. Aku nggak sampai yang countdown gitu. Nggak tahu ya. Makin gede pengen I prefer to sleep. What a nice intro, Jess. Oke, aku mau welcome kalian semua dan kita semua di tahun yang baru dan pastinya bulan yang baru dan as usual tema yang baru. Dan aku excited untuk bilang tema kita yang baru di Januari, first month of the year adalah startup. Ya, you know the reference dari Korean drama. Tapi sebenarnya aku lumayan excited dengan term startup karena meskipun soal Korean drama itu memang lagi hype, tapi untuk aku pribadi pekerjaan pertamaku waktu magang
I was 18 years old. Itu juga di company startup. Jadi aku tahu start dari nol dengan orang yang dikit. Bedanya apa dengan di company gede. So it's pretty exciting. Dan aku nyadar sesuatu yang start new, sesuatu yang baru yang di awal-awal, itu semuanya tuh mempertanyakan tentang apa yang harus kita lakukan untuk mulai dulu gitu loh. Untuk mulai aja tuh ada hal yang dipersiapkan. Nah, can I be honest, aku tuh udah agak gimana gitu kalau bahas soal awal tahun, karena biasanya kita bahas apa? Planning sama resolusi. And can we all be honest? Semua, can we all be honest juga di sini yang lagi di belakang layar? Do you even remember your last year's resolution yang berhasil dan yang lu tulis tuh apa aja? Gue udah lupa. Of course. Maksudnya, can we all be honest? Kita tuh merasa nulis resolusi tuh seru aja kan? Gara-gara tuh kayak fun wish list. Kayak kamu kok ke Zalora atau kamu ke online shop dan kamu kayak wish list. Cuma sometimes kita nggak actually buy karena kita nggak bisa gitu. Kita lebih nice to buy this gitu. Ke arah wishlist yang kita main-mainin, kita ketawa-ketawa gitu loh. Sementara akhirnya, are we making any progress? Gak usah progress. Kita pernah literally ambil action gak sih untuk mengejar resolusi kita? Belum tentu. Jadi aku akhirnya tiba-tiba, aduh kalau ngomongin resolution, we all know itu not gonna happen. Ya mungkin some of you mengejar, tapi honestly itu agak tidak aku lakukan sih. So, tapi dengan ada term startup, semuanya berubah. Jadi let's start the discussion dengan tema startup. Oke. Aku mulai aja. Tahun baru selalu identik dengan awal yang baru, new start. Seakan-akan ada tombol restart yang bisa kamu tekan dan kita kayak kembali diajak untuk merenungkan segala pencapaian, keinginanmu, kebahagiaan dan semua momen-momen yang udah terjadi di tahun sebelumnya. Ada apa sih dengan fresh start yang membuat kita merasa lebih baru dan lebih bersemangat? Oke, untuk yang kaum hawa, cewek-cewek, karena aku juga cewek, aku suka excited loh kalau nonton film-film sitcom atau romcom yang ceweknya tuh anak baru di sebuah kota, di sekolah baru, new start, kayak naik kelas, terus itu new girl, misterius, kayak pindah kota. Aku waktu itu suka Twilight, terus the first chapter tuh Bella Swan pindah ke kota itu kan, terus baru dia ketemu Edward Cullen ya, and lalala. Tapi the idea of fresh start itu membuat kita kayak, aduh aku mau ngulang lebih awal, aku mau new start. Bahkan teman-teman aku yang waktu kuliah pindah kota atau pindah negara, mereka bilang, wah ini my chance buat fresh start, new start. So, what's about new start yang kita tuh excited banget gitu loh? Apakah kita mencoba lari dari something? Atau kita sebenarnya cuma suka the idea of feeling new gitu loh. Itu yang kita harus pikirin. Apakah benar itu membuat kita lebih baru atau memang itu pemikiran kita aja? Sebenarnya jawabannya adalah pretty much yes, karena kita semua sebenarnya suka dengan idea itu, awal yang baru, karena kita merasa ini chance kita untuk lebih baik sih dalam hidup kita gitu loh. FYI, fun fact untuk yang nggak tahu, gym itu paling rame, paling packed bulan apa? January. Karena semua orang resolusinya adalah kurus. Tapi sampai Februari dan Maret belum tentu yang daftar membership waktu Desember itu datang terus. Aduh, itu kayak sounds like me sih. Gila. Nah, masalahnya nih, di mana nih letak kesalahan kita setiap kali memulai awal yang baru dan apa yang sebenarnya harus kita persiapkan. So, welcome to startup. Oke, why startup? Aku akan balik ke pertanyaan awal. Mau tahu satu alasan kenapa resolusi tahunan kita gagal melulu? Karena kita melihatnya sebagai wish list. Kalau kita dulu Januari, tutup tahun kayak nih tulis nih your year resolution, terus kita lipat kertasnya, kita simpan. Are you keeping it? Atau dibuang, lupa kan di kantong, terus kayak kecuci. Oh udah cair-cair gitu, udah kayak hancur gitu, kena air dibuang gitu. Nah, tapi ketika startup, FYI untuk yang nggak tahu, aku magang di startup. Jadi I know startup itu adalah company yang baru mulai waktu itu, yang baru start, dan aku waktu itu start 15 orang juga waktu aku baru masuk. Dan kita nggak bisa bilang startup itu kayak happy wishlist, fun wishlist. Oh target kita ini baju ini kejual segini dalam 5 bulan gitu. We have to do that gitu loh. Sementara kalau kita
cuma itu kan wishlist tahunan. Aku mau kurus 10 kilo tahun 2020. Terus kita lupain. Tapi di startup you cannot do that gitu loh. Karena ini project besar, project serius. Makin ditunda, maka makin banyak waktu yang terbuang. Nah, mulailah memandang hidupmu sebagai sebuah startup, proyek berharga. Dan proyek ini bernama kamu. Oke, kata siapa? Kamu itu bukan proyek. Nih, kalau kamu adalah someone yang punya sebuah target ya, target. Company punya target. Kamu punya cita-cita. Kamu adalah someone yang ingin mencapai sesuatu dengan ambisi yang lebih. Maka technically kamu udah kayak CEO atau startup owner yang proyeknya adalah diri kamu sendiri. Nah, ketika memulai sebuah proyek startup, biasa kita akan mikir mau mulai dari mana. Nah, dulu aku pernah ikut seminar startup karena aku waktu itu kuliahnya juga bisnis startup gitu. Dosennya selalu bilang, the first thing of startup adalah idea gitu loh. Jadi untuk mulai sebuah something itu dimulai dengan ide, sekecil ide. FYI kalau kalian nggak tahu, Jack Dorsey, CEO-nya dan co-founder of Twitter, itu bikin Twitter bukan untuk sekedar sosmed. Tujuan awal dia adalah apa? Kita bisa dapat news yang sama dengan radionya polisi, tapi dalam bentuk sosmed. Tapi akhirnya jadi besar banget, akhirnya artis punya. Tapi ide dia adalah news. Jadi untuk ide-ide begitu baru tercipta sebuah plan yang besar gitu loh. Nah, kalian bisa punya ide banyak untuk startup diri kalian 2021. Apapun. Mungkin ada dari kamu yang mulai tahun ini, oke, aku harus fokus ngejar cita-cita. Karena tahun lalu selama pandemi main game all day. Gua harus bisa kejar ini gitu loh. Atau mungkin ada yang mau masuk kuliah, udah yakin mau ambil jurusan ini. Atau startupnya kamu tahun ini adalah pindah halauan dengan sangat besar, jadi YouTuber, jadi gamer. Siapa nih yang jadi gamer? Oh, di belakang ada mau jadi gamer. Oke, dan mungkin ada yang akhirnya plannya batal, gak kuliah malah, langsung kerja. Atau mungkin khusus tahun ini ada impian yang spesifik. Whatever it is, itu adalah ide startup kamu. Nah, apapun itu, ada satu hal yang mau aku sampaikan. Beneran cuma satu. Aku tadi udah ngobrol-ngobrol, tapi in the end yang aku sampaikan beneran cuma satu hal, satu poin. Tapi if you take it seriously, startupmu tidak akan gagal. Wis, gua kayak itu ya, promo pinjaman startup. I'm kidding. Beneran cuma satu, dan yang satu ini sudah menjadi advice dari orang-orang tokoh Alkitab yang sudah dihidupi oleh mereka semua. Sebutlah Salomo, sebutlah Nabi Nuh, sebutlah Ayub, so many Bible characters yang keren banget menghidupi ini. Dan advice-nya cuma satu. Best advice for your startup, first guidance for 2021, dan ini adalah fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Yo, let's open the Bible di Proverbs 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Aku dari kecil, dari SD sekolah di sekolah Kristen. Dari buku PS-nya tuh kalau aku buka, the first sentence adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, dulu aku sering baca tapi actually I don't really get it gitu loh. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Karena kalimatnya nggak kayak takut akan Tuhan bikin pinter gitu loh, kayak so weird. Jadi kayak aku waktu itu ya. Tapi makin lama dibaca actually kita makin ngerti. Oke, so poin aku yang akan aku sampaikan this week and this only, remember jangan lupa fear of the Lord. Yuk di Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, mungkin takut akan Tuhan bisa dibilang adalah 3 kata yang paling sering disalahpahami ya. Yang dimaksudkan di sini bukan takut berarti ketakutan sampai kayak teror gitu loh. Tapi artinya lebih ke arah respect dan hormat. Kalau kalian lihat di Bible, the original word itu ke arah menghormati didikan, mengappreciate, merespect orang itu. Jadi kita merespect ajaran dari Tuhan. Dan sikap kita pun mau menerima didikan. Nah, di ayat yang sebelumnya aku baca, ingat gak? Takut akan Tuhan adalah didikan, yang di underline, didikan. Jadi ingat, what's fear of the Lord itu apa? Kita berusaha punya hati besar untuk menerima didikan Tuhan.
Oke Ci, really ini startup opener 101. Takut akan Tuhan klise banget. Oh wait a minute, sometimes the bad advice itu yang klise guys. Ketika aku akan jelasin, oke coba jelasin ya bareng-bareng ya. Kita buka lagi deh di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebelum aku lanjut, pay attention deh. Dan tadi aku baca apa? Proverbs, Amsal. Semuanya dibuka dengan kalimat yang sama kan? Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. FYI, yang nulis adalah seorang raja terkaya yang pernah ada dalam sejarah, one of the best king of Israel, dan dia adalah Raja Salomo. Dan dia menghidupi Amsal ini berkali-kali diulang-ulang. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. And look, dia jadi sehebat apa. Jangan dianggap remeh. Oke, kalau kita udah bisa perhatiin juga nih, takut akan Tuhan artinya menaati segala perintah Tuhan. Kita tahu ya ada Bible verse yang berkata, kalau kau mengasihi aku, kalau kau mengikuti segala perintahku. Itu kata Tuhan. Nah, favor untuk orang yang takut akan Tuhan bisa kita lihat juga dari tokoh siapa? Nuh. Kalau kamu baca, Nuh itu dideskripsikan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Apalagi Ayub, orang yang saleh dan takut akan Tuhan. Nah, kita juga bisa memberikan dua hal ketika kita dapat dan menghidupi takut akan Tuhan ini. Yang pertama, kita akan dapat hikmat. Wisdom is a priority gitu loh. Dan bahkan di Alkitab dibilang kita harus cari hikmat lebih dari apapun. Ditulis, kau harus cari hikmat seperti kau mencari perak. Bukan untuk tajir, hikmat. Kayak aku mikir, kenapa gak duit? Kenapa gak tajir? Kenapa gak cowok ganteng? Enggak. Hikmat. Cari gitu loh. Dan orang terkaya di dunia paling berhasil mengejar ini, dan Tuhan kasih. Apa lagi yang kita dapat? 2, pengetahuan. Tanpa takut akan Tuhan, we may gain knowledge of earthly things dan mengambil keputusan dalam hidup, tapi kita kehilangan ingredient penting yang akan mendeskripsikan kita sebagai anak Tuhan. Jadi kita akhirnya pintar, get knowledge, tapi on the world's perspective. Nah, aku gak akan fokus di dua hal ini, hikmat dan pengetahuan, karena dua ini you're going to get it ketika kita takut akan Tuhan. Jadi apa startupnya? Mau berhasil? Mau kaya? Mau lebih baik? Kalau aku jujur, aku ngerasa my startup for 2021 just one, ya aku mau share. Aku simply mau jadi better person sih, and a better friend. Karena aku ngerasa justru aku kehilangan esensi itu. Kayak I work so hard, tapi ya mungkin aku sometimes masih rese, gak jadi teman yang baik, gak jadi sister, cousin, saudara yang baik. So next year I'm gonna focus on my relationship. Bukan pacar ya, relationship saudara seiman. Tadi aku bilang siapa lagi di Alkitab yang Tuhan bilang sebagai orang yang takut akan Tuhan? Ayub, dia pun pernah bicara begini. Di Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. That's it. Minggu ini I'm gonna ask one thing of you, just one thing, tapi aku harap ini stay in your life forever. Apalagi untuk kalian yang memulai startup baru kalian. Fear of the Lord. Apapun yang kalian kejar, apapun itu target kalian, please kita harus tidak mengulangi apa yang kita ulangi 2020 kemarin dan kita ulangi 2019 kemarin dengan tidak ikutin resolusi kita. Tapi whatever it is, ingat ada ayat yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan padamu. Coba, kalau ayat ini kalian benar-benar renungkan baik-baik, dan semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi apa yang kamu kejar? Nilai lebih baik, aku pengen dapat prestasi dalam nilai akademik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mau jodoh tahun ini yang cinta Tuhan, pelayanan, suaranya bagus kayak Kak William Wira, bisa khotbah kayak Ko JJ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku mau lebih berhasil secara finansial. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ready for your startup? It is the best advice yang telah diberikan oleh banyak tokoh Alkitab, and God put this in my heart for you. So yuk tahun ini startup kita fokus fear of the Lord. Let's pray, shall we? Tuhan, kami bersyukur karena di awal yang baru ini kami semua masih mendapatkan kesempatan untuk bisa fresh start ketika mungkin
banyak orang di luar sana yang mengalami masa yang sulit, dan Tuhan yang tolong kami, urapi kami supaya kami bisa menghidupi advice ini Tuhan, dari Raja Salomo, dari Nabi Nuh, dari Ayub yang semuanya berkata hikmat itu datangnya dari Tuhan, dan kita harus belajar fear of the Lord sebagai kunci, sebagai dasar dari segala kami perbuat. Maka segala startup kami, segala project kami, goal kami ke depannya pasti berhasil. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alright, enjoy your circle discussion.